Mulai intronya. Perhatian, cerita ini merupakan cerita yang benar-benar terjadi dan masih hidup orangnya. Kalau tidak percaya, tanya sendiri dengan orangnya. Lanjut intronya. Ayo mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berada di rumah, saya di sini mau menghibur Anda lagi, menghibur dengan cerita-cerita menyeramkan yang tidak begitu menyeramkan, tapi enak untuk didengarkan. Oke, saya akan menceritakan tentang yaitu adalah kuburan kare. Kuburan kare merupakan kuburan paling angker, paling menakutkan yang berada di tetangga saya. Tetangga desa. Di sini desa saya dan di sini desa kare tersebut. Cerita ini dimulai dengan cerita masa lalu yang akan saya ceritakan kepada Anda, yaitu adalah cerita tentang orang-orang yang di desa saya itu diwedeni, ditakuti, dihantui, disesatkan pakai kacamata itu gak enak. Pada saat itu ada teman saya itu mau yang namanya ke pasar malam. Pasar malam itu bertempatan di kota Bojonegoro. Dia pun harus melewati kuburan kare tersebut saat mau ke kota Bojonegoro. Kenapa? Karena jalan satu-satunya yang paling cepat itu adalah lewat depan kuburan kare. Daripada kau berputar itu lebih jauh. Aduh, itu saya muncul. Makanya dengarkanlah dengan seksama supaya saya senang. Dan saat itu teman saya itu berangkat jam setelah isya. Dia berangkat ke pasar malam. Dia penuh semangat, penuh girah, penuh bahagia, dan penuh kesemangatan. Di saat temanku tersebut itu di pasar malam, dia itu begitu sangat senang. Dan dia pun lupa waktu. Waktu telah menunjukkan jam 1. Dan akhirnya pun dia itu pulang ke rumah. Dia itu pulang ke rumah, naik sepeda motornya, sepeda smash. Akhirnya pun dia menaiki sepeda motornya, melaju dengan kecepatan yang begitu cepatnya supaya dia sampai di rumah. Dan kejadian aneh pun bermula. Saat itu dia menaiki sepeda motor. Sampai. Dan akhirnya sampainya dia di depan kuburan kare. Duh, kenapa ini motorku? Kenapa? Bensin itu atau bi? Akhirnya dia pun turun dari motornya dan memeriksa bensinnya. Pun mensentri ada tangki bensin tersebut dengan senter HP. Seperti ini. Dia itu mensentri seperti ini ya. Ini lighting tawakalillah. Dia mensentri seperti ini dan ternyata bensinnya itu masih ada. Dan kenapa motornya itu bisa mati? Dia pun heran. Dan akhirnya dia itu melihat businya. Tapi businya tidak kenapa-napa. Dia melihat sekitar dan dia sadar bahwa dia itu berada di kuburan kare, di depan kuburan kare. Wes malah aku tak syuting gambar wes. Ya Allah, ada pocong di sampingku. Pocong, kamu ngapain? Aku cuma diam saja, aku nggak mau ngapain. Aku cuma ingin melihat kenapa motormu bisa berhenti. Apakah aku mengganggumu? Ya, kamu mengganggu pocong. Dasar, kamu gak bisa.
Gak bisa baca. Potong itu gak bisa baca. Berlari. Dasar kamu gak bisa berlari. Aku Hanya tidak bisa bisa maafkan bertolong. oleh Ayo. manusia. Padahal aku disuruh membantu, tapi aku malah dicaci maki. Dasar Emangnya kenapa? manusia itu Lo gak saja. terima? Ayo ribut. Lo gak bisa dipegang. Ini kalau berani. Dan akhirnya teman saya tersebut ngajak ribut sama yang namanya makhluk gaib. Dan akhirnya dia pun diserang oleh makhluk gaib tersebut. Tapi gak saya rekayasa karena itu melanggar hak cipta. Singkat cerita, dan setelah itu pun dia pun sampainya di rumah badannya itu semua kejang-kejang. Kalau ini kayak Badanku terasa panas dan dingin. Entah kenapa ini. Apakah karena aku habis dihantui? Aku merasa tidak enak. Oke, saya untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mewawancarai dia. Saya akan bicara dengan bapak teman. Saya bapak teman. Kenapa bapak temanku ini kok bisa dihantui gitu? Bisa dong, karena manusia itu kan bisa dihantui. Oh, Iya. sungguh mengerikan sekali. Saya turut prihatin. Ya kamu harus prihatin sama saya. Bapak itu kok bisa gitu? Kenapa hantu itu kok bisa menangkap? Ya bisa Bapak? dong. Padahal bapak itu bukannya saya. Kamu ngira saya ya? Kamu ngira saya dasar kamu. Bercanda pak, jangan marah, jangan marah. Saya ini merupakan manusia baik hati di dunia ini. Saya nggak pernah sombong. Bohong kamu. Dan satu pertanyaan lagi. Ya, saya tahu. Bapak itu pernah nggak semasa hidupnya itu ditakuti selain hantu tersebut? Tak pernah. Katanya demi setan dan kamu. Banyak. Seperti apa? Kamu nggak. Kok saya? Saya bukan hantu pak. Saya ini manusia ciptaan Allah subhanahu Kamu wa ta'ala. iblis. Bapak ini jangan menghina saya. Masuk neraka loh nanti. Oh dasar. Kamu marah ya sama saya? Oke, terima kasih ya kepada bapak teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, saya akan langsung ke acara saya. Silakan Bapak, ada ya. kembali ke acara Anda. Oke, assalamualaikum pak. Oke, jadi itulah yang saya wawancari kepada bapak teman saya dan akhirnya dia pun selamat. Oke, ceritanya sampai di sini saja ya. Salam cerita masa lalu. Cerita masa lalu memang menakutkan, tapi jika diselidiki pasti ada yang janggal, itu pasti. Kalau kalian gak percaya, coba sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah,